Nah, batu-batu tersebut itulah uniknya ciptaan daripada Tuhan, digolongkan berdasarkan kekerasan. Nah, kecubung kasih ini itu dipercaya dan diyakini sekali itu memang mengandung energi yang membuat cinta kasih. Halo Sobat Bali Express, kembali lagi bersama Talkshow Bali Express, Bincang-Bincang Bali Express. Masih bersama saya Yuni, dan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan ditemani oleh redaktur saya yang spesial. Nah, tamu kali ini masih dengan Jero Master Made Bayu Gendam. Beliau sudah sangat dikenal dalam dunia magician di Bali ataupun di Nusantara. Salah satunya keahlian beliau adalah sebagai seorang peramal atau memprediksi. Nah, selain peramal, beliau juga menjadi seorang juri dalam batu-batu mulia atau dunia perbatuan. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara sedikit tentang batu-batu yang berkaitan dengan kasih sayang. Apa saja batu-batu yang berkaitan dengan kasih sayang? Mari kita berkenalan. Halo, Jero Bayu, apa kabar? Salam Rahayu, salam dunia gendang. Wah, baik. Saya bicara dengan Gek Yuni. Gek Yuni. Ya, Gek Yuni. Ya, Swarna. Oke. Ya, bagaimana? Saya Jero Bayu, nggak apa-apa dipanggil Bayu Gendang, nggak apa-apa, itu sudah trademark ya. Icon ya. Enggak, saya panggilnya Jero Master aja. Ya, Jero Master boleh, Master Bayu nggak apa-apa. Jero Master kan dalam dunia perbatuan. Master Bayu aja. Oh, Master Bayu. Ya. Oke, baiklah. Master Bayu dalam dunia perbatuan, Anda kan bisa disebut sebagai seorang tokoh ya. Bahkan Anda sudah menjadi juri baik dalam tingkat nasional, tingkat lokal, dan tingkat regional ya. Nah, bisa nggak sekarang Anda menjelaskan tentang perbatuan, mulai dari batu mulia, terus dari fungsi-fungsi dari batu-batu tersebut. Ya. Terima kasih Gek Yuni ya, terima kasih Gek Yuni. Dalam hal ini saya sebenarnya mungkin lebih dahulu mempelajari tentang perbatuan. Jadi saya bukan seorang tokoh, saya juga bukan seorang yang luar biasa dalam ilmu perbatuan. Masih banyak tokoh-tokoh hebat di sekeliling saya yang membahas tentang perbatuan. Namun kembali sekarang saya membahas perbatuan itu luas. Lingkup gemologis itu sangat luas sekali. Nah, sekarang saya akan membahas batu-batu permata atau batu-batu apa saja yang dianggap atau setelah diselidiki ternyata memancarkan energi-energi untuk cinta kasih. Apa saja salah satunya? Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Perbatuan kita itu digolongkan itu dari kekerasannya dulu. Perbatuan itu digolongkan kekerasan. Jadi nggak sembarangan baru batu di kali bisa dipakai, atau batu contohnya gipsum atau kalsit itu juga tidak bisa digunakan untuk atau digolongkan sebagai batu mulia. Nah, batu-batu tersebut itulah uniknya ciptaan daripada Tuhan, digolongkan berdasarkan kekerasan. Kekerasan itu dinamakan skala Mohs. Diketemukan oleh Friedrich Mohs tahun 1812 di Jerman. Nah, standar daripada Friedrich Mohs itu dipakai standar internasional. Jadi berdasarkan kekerasan batulah kita bisa menilai kualitas, bisa menilai clarity dan lain sebagainya. Jadi kalau dia itu batunya kelas korundum, itu mempunyai kekerasan 9,5 skala Mohs, tidak bisa dibandingkan dengan batu kalsit atau batu gipsum atau batu-batu yang kekerasannya rendah. Untuk tingkat kekerasan tertinggi itu ada di angka berapa? Ya, kekerasan tertinggi adalah 10. Itu C. C itu karbon, rumusnya. Sudah itu batunya yaitu berlian. Itu batu paling keras. Paling keras. Nah, ada batu yang paling keras lagi dari berlian? Untuk saat sekarang pasti masih golongannya ini. Berlian itu. Nah, kalau untuk cinta kasih kan kita tahu kalau cinta kasih itu pasti diidentik dengan warna pink. Iya.
Nah, warna pink. Begitu juga kalau kita tempatkan di cakra. Jadi saya akan bicara tentang cakra minor, cakra mayor. Itu kan ada namanya cakra muladhara dan cakra swadhisthana. Ya. Nah, itu. Apa itu cakra cakra muladhara, cakra swadhisthana itu tempatnya di bawah di bawah pusar dan di atas kemaluan. Nah, di sana juga bisa dikatakan adalah sebagai cakra libido. Warnanya agak sedikit oranye atau sedikit pink. Makanya cocok itu bagaimana pendidikan daripada literatur leluhur kita zaman dulu ternyata sangat cocok sekali dengan orang mengatakan bahwa warna pink itu warna cinta kasih. Kalau kita mendapatkan berlian yang paling terkeras, kemudian dapatkan pink diamond, wah itu sangat mahal sekali. Cuma di Indonesia belum ketemukannya di daerah Australia. Jadi pink diamond itu berlian yang paling keras. Berlian itu paling keras. Cuma biasanya berlian kan warnanya putih. Ya. Kebetulan dia warnanya pink. Itu kalau tidak salah banyak digunakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Nah, terkait dengan batuan pink selain pink diamond itu ada batu-batu apa aja jenisnya? Nah, di bawah itu ada namanya kelas korundum. Kelas korundum itu adalah di sini dinamakan safir. Namakan safir. Kalau safir itu safir itu contohnya black safir. Kalau di Bali tidak ada namanya black safir, dibilangnya bangsing. Nah, itu bangsing itu black safir. Yaitu ada warna kuning. Nah, ada warna pink. Kalau dibilang di sini namanya pink safir. Sebenarnya ketika warna itu pink atau dia warnanya itu agak sedikit kemerahan menjadi paparaca, itu sebenarnya kelebihan daripada Fe4+ atau kelebihan kromium. Warnanya akan sedikit memerah. Rumus kimia daripada korundum adalah Al2O3. Nah, tapi kita tidak membicarakan ke sana. Alasannya kenapa tidak membicarakan sana? Karena depositnya di dunia ini tidak terlalu banyak, apalagi yang berwarna pink. Kita sekarang yang kita bicarakan mungkin kita bicarakan nanti pada konten sesi selanjutnya. Yang sekarang kita bicarakan pada kelas kuarsa. Apa yang dimaksud kelas kuarsa adalah kekerasannya 7 skala Mohs. Kenapa saya membicarakan itu kelas kuarsa untuk batu permata yang sekarang ini? Karena lebih gampang diperolehnya, jadi lebih umum, lebih gampang diperolehnya. Nah, kelas kuarsa ini rumus kimianya SiO2, silika oksida. Jadi ini yang saya bahas, kekerasannya 7. Kalau kekerasan 7 itu bisa disebutkan dengan kekerasan yang masih standar atau sudah sangat keras sekali? Sudah sangat keras. Jadi nanti kan kalau contohnya yang itu sudah bisa menggores. Jadi kekerasannya kalau yang kekerasan 1,5 itu sudah bisa dia ditekan oleh jari. Nanti ada yang sudah bisa menggores tergores jari sampai kekerasannya lebih keras daripada baja. Jadi yang kekerasannya 7 itu sudah sangat keras, sudah standar. Sekarang kan sudah ada di depan kita beberapa jenis batu. Bisa disebutkan nggak batu-batu apa aja ini? Ini warna-warni loh, bukan pink aja. Ya, jadi ini lebih gampangnya saya pasti akan ngambil warna pink. Nah, batu-batu ini sangat dipercaya sudah dari literatur lama, dari zamannya Mesir, Cleopatra sendiri juga menggunakan. Jadi banyak daripada permata-permata ini memang memancarkan energi yang bukan saja di Bali, bukan saja di Indonesia, tapi dunia sudah mengakuinya. Bahkan ada namanya terapi-terapi pengobatan dengan menggunakan media kristal atau media permata yang dinamakan crystal healing. Nah, yang di sini saya memakai standar 7 skala Mohs. Di atas 7 itu kelas yang tadi saya bilang topaz dan lain sebagainya. Ini adalah kelas 6 sampai 7 skala Mohs, ya maaf ya, 6 sampai 7. Di sini, nah ini saya jelaskan dulu. Nah, ini ametis. Ametis warnanya ungu ya? Ya, jadi ametis ini macam-macam. Ametis atau kelas kuarsa, kelas quartz. Nah, ini kelas quartz.
Kalau dia itu berwarna ungu, itu dikatakan sebagai orang di sini mengatakan kecubung. Kecubung dikatakan di sini adalah kecubung kasih. Kecubung kasih. Nah, kecubung kasih ini itu dipercaya dan diyakini sekali itu memang mengandung energi yang membuat cinta kasih. Jadi pemakainya bisa memancarkan energi cinta kasih. Energi cinta kasih. Namun kalau kita lihat dari cakra, ini mempengaruhi daripada cakra mahkota, sahasrara. Di atas mempengaruhi cakra mahkota. Nah, ini uniknya. Jadi ternyata dia bukan saja bisa mempengaruhi cinta kasih, tetapi juga bisa mempengaruhi daripada hubungan kita dengan alam semesta, hubungan kita dengan frekuensi spiritual. Itu yang bisa saya jelaskan. Okay? Ada apa lagi? Ini yang warna hijau? Nah, di sini saya jelaskan hijau inilah jades. Ya. Jades atau giok. Oke, giok. Nah, giok ini juga banyak digunakan oleh orang untuk terapi. Untuk terapi banyak digunakan. Nah, kalau untuk cinta kasih tidak menggunakan yang berwarna hijau. Karena apa? Karena dia kelebihan daripada zat besi. Pada umumnya menggunakan warna agak sedikit putih. Bila warna itu sedikit putih, bukan nama giok. Bisa juga digolongkan sebagai jades, cuma penamaannya menjadi nefrit. Nefrit, nah ini dia. Yang itu ya. Nah, jadi kalau untuk cinta kasih, untuk mempengaruhi rasa kasih sayang, rasa apa, itu biasanya menggunakan nefrit ini. Jadi warnanya dia lebih putih. Lebih putih giok. Ya, karena ini sama, dia satu golongan. Dia termasuk di satu golongan, cuma dia warnanya berubah. Nah, kalau jades ini nggak apa-apa kalau kita pakai untuk pengobatan, dia bagus ya. Itu dia bagus, cuma dia kalau orangnya emosi itu no problem. Jadi kalau kita dalam hal cinta kasih, kalau kita ingin memberikan hadiah kepada pasangannya kok emosi aja, marah-marah, berikan dia giok. Itu bagus. Nah, kalau untuk menetralisir hubungan menggunakan giok berwarna putih. Selanjutnya ada ini warnanya pink atau putih, Mas? Nah, itu namanya pink quartz atau rose quartz. Nah, itu pink quartz atau rose quartz. Dan di sini yang biasanya digunakan pink quartz atau rose quartz ini. Ini warnanya ngepink ya. Pink ya. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk sebagai simbol cinta kasih atau memang dipercaya, dan itu sudah berdasar kalau kita belajar di frekuensi, ini bisa mempengaruhi daripada gelombang alfa menuju theta, jadi adem. Jadi adem. Menenangkan ya. Kalau yang hitam? Ya, kalau hitam ini adalah grounding. Grounding itu tidak dibahas sekarang. Itu grounding. Bahasanya sebagai pemanis. Oke, Bapak Suwarno, mungkin ada tambahan atau yang ingin didiskusikan dengan jeruk bayinya? Silakan minum dulu. Ya, silakan minum dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Nih. Ya, ini saya langsung. Silakan. Jeruk ini teman lama saya. Oh ya? Ya, mungkin sudah lebih dari 20 tahun saya berteman. Ya. Saya belum lahir, Pak. Oke. Kita pernah di sana di Rimo dulu ya. Ya, di mana-mana Rimo, banyak tempat. Pameran batu kita juga sering. Ini beliau sudah senior ya. Oke, baiklah. Ya, senior. Berarti jauh dari dia. Berarti Yang ketemu lain teman kan lama jauh. ya. Rubrik ini mempertemukan teman lama ya. Kebetulan kita bisa ketemu di sini Oke, kan, baik. karena jarang-jarang. Kalau tidak event mungkin tidak ketemu. Iya, baik. Kan Terima beliau punya kasih. aktivitas. Beliaunya juga. Baik, terima kasih bisa berkumpul. Iya, Silakan Bapak. Jero, tadi kan sudah dijelaskan tentang kekerasan batu itu dari umum sampai 9 atau 10 skala Mohs itu. Nah, pertanyaan saya gini, ketika batu itu dengan kekerasan yang berbeda, bagaimana kandungan energinya? Kemudian batu yang tergolong ke dalam untuk cinta kasih itu, apakah semua batu atau hanya khusus batu tertentu? Yang ketiga, dari segi warna, ini kan ada jeruk paparkan. Warna ini apa hanya batu pink? Kalau pink kan hanya simbol.
Tapi dari kandungan energinya seperti apa? Silakan. Ya, Banyak ya Pak ya? Waduh, pertanyaannya luar biasa. Sekalian Pertanyaan senior begini ya. Saya kan tinggal dengar sekarang. Baiklah. Ya, jadi memang ada mitos. Ini kita bicarakan mitos dulu, Iya. baru bicarakan berdasarkan ininya ya, ilmiahnya. Jadi semakin besar batu itu, energinya semakin besar. Wah, kalau begitu gawat, kemana-mana coba gelodongan besar. Tidak seperti itu. Rumusnya tidak. Jadi batu itu bisa berfungsi, itu cukup seperti ini ya, kita pakai ini tangan ini sudah sangat cukup ya, bisa mempengaruhi, itu luar biasanya. Kalau kita tahu, kita bicarakan, kita agak menyimpang sedikit ya. Kalau tahu uranium itu sedikit saja bisa buat ledakan yang sangat dahsyat, artinya memang ada energi yang sudah diselidiki. Begitu juga termasuk batu ini. Nah, pertanyaannya, apakah dia batu itu semakin keras semakin berenergi? Iya. Ini hebatnya ciptaan yang Maha Kuasa. Bahkan kalau kita tahu, mungkin sedikit pengambilan literatur yang agak sedikit berbeda, sedikit penyimpangan, adalah istilah tentang mewinten. Ada beberapa literatur dibandingkan literatur lain. Jadi saya ambil dari sudut literatur yang pernah saya baca. Mewinten kan menjadi inten. Rumus kimianya C itu kan karbon. Karbon itu adalah material mineral yang sangat rapuh dan berwarna hitam. Tapi sudah bermiliar-miliar tahun bisa menjadi putih bersih. Makanya ada ibaratnya, kalau ada yang mengatakan, dan literatur yang mengatakan bahwa menjadi putih bersih dari kekotoran duniawi. Jadi mewinter itu adalah harapan menjadi lebih bersih. Nah, ini hebatnya, dari batu yang kekerasannya tidak terlalu keras, tiba-tiba dia menjadi batu yang mempunyai kekerasan yang sangat keras di dunia. Berlian itu nggak main-main, dia bahkan bisa menggores baja. Bukan kaca, baja pun bisa tergores. Namun dibalik, baja tidak akan bisa menggores berlian. Makanya rumusnya, kalau ada berlian ternyata bisa digores baja, itu pasti palsu. Beda antara hardness dan thickness. Tapi kalau gitu, kalau berlian itu dibanting, bisa pecah dong? Bisa. Beda ya, jadi itu namanya kekerasan dengan bantingan beda. Yang dikatakan skala Mohs ini adalah tahan dengan goresan. Ini ibaratnya kenapa kalau orang menikah atau pasangan yang menikah, dia banyak menggunakan berlian sebagai simbol abadi. Simbol abadi, keabadian, karena tidak bisa tergores. Namun karena harganya sangat mahal, makanya ada beberapa batu pengganti. Kenapa menggunakan batu warna pink atau warna ungu? Karena berdasarkan penyelidikan, ada beberapa teknik penyelidikan, warna-warna itu bisa meningkatkan libido. Bisa meningkatkan gairah. Dibandingkan warna itu diganti contohnya dengan warna hitam atau dengan warna hijau. Warna hijau itu adalah penyejuk. Jadi jarang kalau kita pernah lihat ada acara pernikahan, pertemuan, acara percintaan warnanya hijau, itu jarang. Karena apa? Memang itu mempengaruhi daripada cakra anahata, cakra penyeimbang. Nah, ini sudah berdasarkan penyelidikan daripada warna. Jadi harus pakai warna pink ya, supaya Pada umumnya warna pink seperti itu. Sifat dari warna pink. Warna pink, warna putih mengelambangkan cinta itu suci. Kalau warna ungu melambangkan? Kalau warna ungu itu sudah banyak yang menyalahartikan ya. Okay. Orang bilang warna janda. Okay. Padahal sesungguhnya, kalau berdasarkan dari literatur yang saya pelajari, kalau dari balancing cakra, justru warna ungu itu menempati adalah pada posisi cakra mahkota. Itu berdasarkan literatur balancing cakra, seven cakra itu adalah mempengaruhi cakra spiritual. Entah bagaimana kok bisa termotivasi orang mengatakan warna ungu itu warna janda itu. Padahal tidak. Ya, itu adalah makanya dibilang di sini adalah kecubung kasih, karena memancarkan energi kasih sayang. Ini kan kita kan punya 7 tingkatan cakra. Nah, kalau batu itu ada kekerasan masing-masing. Ini efeknya gimana? Apakah batu yang terendah itu mempengaruhi gula darah
Cakra atau sampai Anahata Cakra? Nah, ini dia pertanyaannya dahsyat. Nah, gini. Ya? Ini sebenarnya maunya saya akan membahas pada konten tertentu. Ini sudah, tapi dapat bonus yang nonton ini ya. Sebenarnya yang paling bagus adalah kekerasannya harus mirip. Kekerasannya harus mirip. Jadi nanti kita bahas di konten berikutnya tentang skala Mohs. Jadi paling tidak yang skala Mohsnya 5 sampai 7 itu harus sama. Kalau kita dari Heiling itu harus sama. Jadi kalau kita mau menempatkan di bawah, menempatkannya juga harus sama dengan yang di atas. Nah, begitu juga frekuensi. Maksudnya gini, kalau umpamanya di cakra itu kan ada 7. Ada umpamanya kayak di kristal Heiling. Di paling bawah Muladhara dia menempatkan ruby. Sedangkan ruby itu kelasnya korundum. Kelasnya korundum. Otomatis dia kekerasannya 9 skala Mohs. Namun ternyata di Anahatanya dia menggunakan adventure. Adventure itu kekerasannya cukup rendah. Nah, ini akhirnya kesedot ke sini. Kesedot. Jadi akan termonopoli pada cakra Muladhara itu karena pengaruh batu itu. Tapi itu nanti pembahasannya beda. Nanti ada pembahasannya batu-batu apa. Itu beda. Nah, itu ada lagi Bapak? Pertanyaannya maut. Banyak. Ya. Nah, sekarang peletaan di jari pada umumnya dia menggunakan jari manis. Jari manis itulah jari kreativitas. Nah, hanya bedanya begini. Kalau untuk kita cinta kasih, kita menggunakan di tangan kanan. Alasannya apa? Karena otak manusia itu kan kiri, ini kan adalah logika. Logika, sudah itu aliran kita ini kan bersilangan. Jadi di sini ini mempengaruhi daripada jantung. Jadi bagaimana batu yang berwarna seperti yang saya katakan tadi, rose, kuat, pink sapphire, sudah itu ametis, ditempatkan di tangan kanan, itu akan mempengaruhi aliran ke jantung karena ininya bersilangan. Itu makanya kenapa ditempatkan di tangan kanan. Oke, jadi berliannya boleh ditaruh di tangan kanan seperti itu? Pada umumnya tangan kanan. Tapi kalau ini adalah untuk aksesoris atau untuk meningkatkan imajinasi, kreativitas, tempatkan tangan kiri. Itu bedanya. Nanti ada pembahasan tentang penempatan batu permata pada posisi tangan. Itu ada, kita buat konten ini. Itu dinamakan Padmagum. Itu biasanya adalah untuk merukunkan pasangan suami istri. Kalau Mira 5 itu kan yang masuk, ini kita cerita kalau memang dapat yang asli. Itu biasanya airnya itu siapa yang memiliki, itu kemungkinan akan jadi orang penting. Bila ditaruh di ini, dia akan menjadi orang penting dan untuk kekebalan.